Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membawakan materi pengangguran. Namun sebelum itu, izinkan saya mewakili untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Michael Koko Andrew nomor absen 6 dengan NIM 207531137. Yang kedua, Ida Ayu Gede Utami Dewi nomor absen 16 dengan NIM 207531201. Ketiga, Niputu Mita Krisdayanti nomor absen 22 dengan NIM 207531235. Yang keempat, Anak Agung Ngurah Sidimantra Gunadita nomor absen 31 dengan NIM 207531280. Mengidentifikasi pengangguran, pencarian kerja dan peraturan upah minimum. Mengidentifikasi pengangguran. Pengangguran atau tunakarya yang dalam bahasa Inggris disebut unemployment adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagaimana pengangguran diukur? Mengukur pengangguran adalah tugas Badan Statistika Tenaga Kerja yang merupakan bagian dari Departemen Ketenagakerjaan. Setiap bulan, Lembaga Statistik Negara menghimpun data pengangguran dan aspek-aspek pasar tenaga kerja lain seperti jenis pekerjaan, jam kerja rata-rata, dan durasi pengangguran. Data ini diperoleh dari survei rutin terhadap 60.000 rumah tangga yang disebut sebagai survei populasi terkini. Berdasarkan jawaban survei tersebut, Lembaga Statistik Negara biasanya mengelompokkan orang dewasa di setiap rumah tangga yang disurvei ke dalam salah satu kategori berikut. Kategori pertama, bekerja. Kategori ini mencakup mereka yang bekerja sebagai karyawan yang dibayar, bekerja dalam bisnis mereka, atau bekerja sebagai karyawan yang tidak dibayar dalam bisnis keluarga. Baik karyawan purna waktu dan paruh waktu termasuk di dalamnya. Kategori ini juga mencakup mereka yang tidak bekerja, namun memiliki pekerjaan dari instansi di mana mereka absen sementara, karena contohnya liburan, sakit, atau cuaca buruk. Kategori kedua, pengangguran. Kategori ini mencakup mereka yang tidak bekerja, dapat bekerja dan sulit untuk menemukan pekerjaan selama 4 minggu pertama. Hal tersebut juga mencakup mereka yang menunggu untuk dipanggil ulang di mana mereka diberhentikan. Kategori ketiga, tidak termasuk angkatan kerja. Kategori ini mencakup mereka yang tidak termasuk ke dalam 2 kategori sebelumnya, seperti pelajar purna waktu, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Setelah mengelompokkan seluruh individu yang disurvei ke dalam ketiga kategori tersebut, Lembaga Statistik Negara menghitung berbagai statistik untuk merangkum kondisi angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja. Angkatan kerja sama dengan jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah orang yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran atau unemployment adalah persentase angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran dihitung dengan cara tingkat pengangguran sama dengan jumlah orang yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100. Setelah itu, tingkat pengangguran untuk seluruh populasi penduduk dewasa dan untuk kelompok yang lebih sempit seperti orang kulit hitam, orang kulit putih, laki-laki, perempuan, dan lainnya dapat dihitung. Survei serupa terhadap rumah tangga juga digunakan untuk memperoleh data partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau Labor Force Participant Rate mengukur persentase jumlah populasi penduduk dewasa yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung dengan rumus tingkat partisipasi kerja sama dengan angkatan kerja dibagi populasi penduduk dewasa dikali 100. Statistik ini memberikan informasi tentang jumlah populasi yang memilih untuk berpartisipasi menjadi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja sama seperti tingkat pengangguran, dapat dihitung baik untuk di populasi seluruh penduduk dewasa maupun kelompok populasi lain yang lebih spesifik. Berikut kami lampirkan contoh soal untuk mengukur tingkat pengangguran. Contoh pertama, tingkat pengangguran. Dengan rumus, jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100. Contoh soalnya, jumlah pengangguran di RT 5 RW 3 Wonokromo adalah 900 jiwa, dan jumlah angkatan kerjanya 4.500 jiwa. Hitunglah angka pengangguran. Di sini dapat dihitung dengan rumus jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100. Kemudian angka-angka tadi dimasukkan ke dalam rumus sehingga menjadi 900 dibagi 4.500 dikali 100. Kemudian hasilnya diketemukan 20%. Kemudian contoh kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi populasi orang dewasa dikali 100. Kemudian contoh soalnya, kota A jumlah angkatan kerjanya 112 juta, penduduknya berjumlah 224 juta, sehingga dapat digunakan rumus angkatan kerja dibagi populasi orang dewasa dikali 100. Angka-angka tadi kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga menjadi 122 juta dibagi 224 juta dikali 100%. Kemudian diketemukan angka 50%. Nah, tadi kita sudah belajar untuk mengukur jumlah pengangguran. Pasti nih di benak kita mulai timbul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kenapa pengangguran selalu ada? Mengapa pengangguran friksional tidak dapat dihindari? Atau adakah kebijakan pemerintah dalam membantu pencarian kerja? Nah, kali ini saya akan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini, tapi satu persatu ya. Yang pertama, kenapa pengangguran selalu ada? Ternyata ada 3 faktor yang mendukung pengangguran selalu ada di Indonesia.
Seperti yang kita bisa lihat di gambar pertama, gambar ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut. Ledakan penduduk di Indonesia juga dapat menjadi salah satu faktor pemicu adanya pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan. Di gambar kedua, gambar ini menunjukkan kemajuan teknologi. Memang, kemajuan teknologi merupakan suatu kebanggaan karena kinerja manusia pastinya akan lebih cepat dan mudah. Tapi, ada satu tapi. Hal tersebut juga dapat diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerjaan yang telah digantikan posisinya oleh robot. Biasanya, para penyedia kerja lebih memilih robot karena alasan utamanya adalah biaya yang jauh lebih murah dan kerjanya pun lebih cepat dan akurat. Nah, di gambar yang terakhir, gambar ini menunjukkan kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawannya. Hal tersebut biasanya menjadi kendala pada saat perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan tinggi. Secara otomatis, akan hanya ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan untuk diterima. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa pengangguran friksional tidak dapat dihindari? Nah, pengangguran friksional terjadi karena ada jeda waktu sebelum orang menemukan pekerjaan yang tepat dan majikan mempekerjakan mereka. Pengangguran friksional ada karena pekerja tidak memiliki keterampilan yang diminta oleh majikan. Karenanya, ada ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan kualifikasi yang diperlukan oleh bisnis. Fenomena ini umumnya terjadi ketika struktur ekonomi berubah dan menghilangkan keterampilan tertentu dan meminta keterampilan yang sama sekali baru. Misalnya nih, selama mekanisasi pertanian, beberapa pekerjaan dari buruh tani digantikan oleh mesin. Mereka yang sedulunya buruh tani juga tidak dapat pindah ke pabrik karena mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan. Butuh waktu bagi mereka untuk menemukan pekerjaan yang tepat dan mulai bekerja. Jeda waktu ini dapat terjadi karena alasan berikut. Yang pertama, pencarian informasi. Yang kedua, proses rekrutmen dan negosiasi. Dan yang terakhir, tidak ada urgensi untuk mendapatkan pekerjaan baru. Nah, di pertanyaan ketiga, yaitu adakah kebijakan pemerintah atau publik dalam mendukung pencarian kerja? Nah, pertanyaan ini jawabannya ada hubungannya ke jawaban kedua. Meskipun pengangguran friksional tidak dapat dihindari, jumlah tersebut tepatnya masih bisa diperkirakan. Semakin cepat penyebaran informasi lowongan pekerjaan dan ketersediaan pekerja, maka semakin cepat pula suatu perekonomian dapat mempertemukan pekerja dengan perusahaan yang membutuhkannya. Internet misalnya, dapat menolong untuk mempercepat proses pencarian kerja dan mengurangi pengangguran friksional. Selain itu, kebijakan publik juga memainkan peran yang penting. Jika suatu kebijakan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, maka kebijakan tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran alamiah dalam suatu perekonomian. Ini menurut Menkyu ya. Program pemerintah dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan para penganggur untuk mencari pekerjaan baru. Program-program ini meliputi yaitu program yang dikelola oleh lembaga kerja pemerintah, program pelatihan umum pengangguran, dan asuransi. Selain program-program pemerintah juga berusaha untuk memudahkan pencarian kerja dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan informasi lowongan pekerjaan. Alternatif lainnya adalah melalui program-program pelatihan publik yang bertujuan untuk mempermudah penyaluran tenaga kerja seperti BLK, yaitu Balai Latihan Kerja. Pendukung program-program ini yakin bahwa ini dapat membuat perekonomian berjalan lebih efisien dengan menjaga angkatan kerja terus bekerja dan mengurangi ketidakadilan sehubungan dengan perekonomian pasar yang senantiasa berubah. Para pengkritik program ini mempertanyakan apakah pemerintah harus terlibat dalam proses pencarian kerja. Mereka berpendapat bahwa lebih baik membiarkan pasar tenaga kerja mempertemukan para pekerja dengan pekerjaannya. Pada kenyataannya, kebanyakan pemerintah kerja di Indonesia berlangsung dengan adanya intervensi pemerintah. Di Indonesia, atau negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, peranan pemerintah lebih besar dibandingkan dengan negara maju. Di antaranya adalah Amerika Serikat, sebagai salah satu anggota G7, yaitu Group of Seven. Nah, semua pertanyaan sudah terjawab. Sekarang saya akan sedikit membahas tentang hukum upah minimum. Tahu gak kalian dari mana pengangguran itu tercipta? Nah, ini jawabannya. Ketika upah minimum ditetapkan di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, maka menciptakan pengangguran. Seperti yang kita bisa lihat di gambar ini, teman-teman. Serikat Pekerja dan Tawar-Menawar Kolektif. Apa sih pengertian dari serikat pekerja dan tawar-menawar kolektif? Serikat pekerja adalah asosiasi pekerja yang berunding dengan perusahaan tentang upah dan kondisi kerja. Sedangkan perjanjian tawar-menawar kolektif merupakan perjanjian antara pekerja dengan perusahaan tempat mereka bekerja atau pengusaha.
Di dalam serikat pekerja ini, terdapat perjanjian tawar-menawar kolektif yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum, baik anggota-anggota serikat pekerja atau serikat buruh maupun perusahaan di tempat di mana mereka bekerja. Namun, perjanjian hendaknya tidak dibuat secara individual atau sendiri-sendiri antara pengusaha dengan masing-masing pekerja. Karena, yang pertama, seorang pekerja biasanya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tawar-menawar dengan pengusaha secara sendirian. Yang kedua, tak akan ada artinya kalau cuma seorang pekerja saja yang berani menolak tawaran yang diberikan oleh pengusaha. Selanjutnya, ekonomi serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan sekelompok penjual yang bekerja sama dengan harapan menggunakan daya pasar bersama mereka. Jika serikat kerja dan perusahaan tidak mencapai kesepakatan, serikat pekerja dapat melakukan penarikan pekerja dari perusahaan yang disebut dengan pemogokan. Nah, serikat pekerja juga memiliki peran dan fungsi, antara lain yang pertama perlindungan, yang kedua peningkatan akan kondisi dan syarat kerja, yang ketiga perjanjian kerjasama, yang keempat menangani keluh kesah anggota, yang kelima menyelesaikan perselisihan, yang keenam menyediakan manfaat lainnya untuk kesejahteraan anggota, yang ketujuh sebagai suara pekerja, yang kedelapan menyediakan sarana komunikasi, yang kesembilan melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya, dan yang terakhir meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan. Selanjutnya, siapakah yang mendapatkan upah minimum? Upah minimum hanya dapat diberikan kepada pekerja atau buruh yang masih lajang dan pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Upah untuk pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun disepakati melalui perundingan bipartit antara pekerja atau buruh atau serikatnya dengan perwakilan manajemen perusahaan. Selanjutnya, apakah serikat pekerja berdampak buruk bagi perekonomian? Dalam hal ini, tidak ada konsensus di kalangan ekonom tentang apakah serikat pekerja baik atau buruk bagi perekonomian. Sama seperti banyak lembaga, pengaruh serikat pekerja mungkin bermanfaat di situasi tertentu dan merugikan di situasi lain. Karena serikat pekerja merupakan penawar yang diperlukan terhadap daya pasar dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja, dan serikat pekerja penting untuk membantu perusahaan merespon kepentingan pekerja secara efisien. Selain itu, dalam serikat pekerja juga memiliki permasalahan dan tantangan, yaitu yang pertama permasalahan internal. Secara keseluruhan, timbul oleh karena tindakan yang egois dari para anggota dan pemimpinnya. Yang kedua, permasalahan eksternal, seperti rendahnya kerjasama dan komunikasi, gerakan anti pemerintah, masyarakat menuduh serikat, dan pekerja imigran atau pekerja asing. Teori upah efisiensi. Teori upah efisiensi merupakan salah satu alasan mengapa pengangguran selalu terjadi dalam perekonomian selain dikarenakan oleh pencarian kerja, peraturan upah minimum, dan serikat pekerja. Menurut teori ini, perusahaan beroperasi secara lebih efisien jika upah berada di atas tingkat keseimbangan atau berada di atas equilibrium. Jadi, perusahaan akan lebih diuntungkan jika mempertahankan upah tetap tinggi meskipun terdapat surplus tenaga kerja. Surplus tenaga kerja di sini terjadi karena penawaran tenaga kerja meningkat lebih tinggi daripada jumlah tenaga kerja yang diminta, sehingga menimbulkan pengangguran. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah mengapa perusahaan menginginkan untuk memberikan upah yang tinggi. Keputusan tersebut mungkin bertolak belakang dengan yang kita pikirkan, karena seperti yang kita tahu bahwa upah merupakan bagian besar dari biaya perusahaan. Lazimnya, kita memperkirakan bahwa sebagian perusahaan yang memaksimalkan keuntungan ingin menekan biaya dan juga upah sekecil mungkin. Pemahaman baru yang diberikan oleh teori upah efisiensi ini adalah membayar upah lebih tinggi dapat menguntungkan karena dapat meningkatkan efisiensi pekerja perusahaan. Teori upah efisiensi meramalkan bahwa apabila pekerja seperti yang digambarkan pada slide ini, bila pekerja mendapatkan upah yang tinggi, maka dia dapat memenuhi kebutuhan fisik hidupnya. Sehingga, dengan demikian, apabila kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi, maka pekerja akan memberikan konsentrasi yang penuh, serta akan mencurahkan pemikiran dan tenaganya secara maksimal selama mereka berada di tempat bekerja. Dampak secara ekonomi yang dimunculkan bagi perusahaan adalah tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, perusahaan akan merasa tidak mengalami kerugian dengan mempekerjakan tenaga kerja yang terampil dan selalu giat dalam meningkatkan hasil produktivitas kerjanya. Jenis teori upah efisiensi. Terdapat beberapa jenis teori upah efisiensi yang dikembangkan oleh Minkyu. Masing-masing memberikan penjelasan berbeda tentang mengapa perusahaan dianjurkan membayar upah yang tinggi. Yang pertama ada kualitas pekerja. Jenis upah efisiensi pertama dan yang paling sederhana menggarisbawahi tautan antara upah dan kesehatan pekerja.
Perusahaan dapat lebih diuntungkan apabila membayar upah tinggi dan memiliki pekerja yang sehat serta produktif dibandingkan membayar upah lebih rendah dan memiliki pekerja yang kurang sehat serta kurang produktif. Jenis teori upah efisiensi ini lebih relevan bagi perusahaan-perusahaan di negara kurang berkembang yang menghadapi masalah nutrisi yang memadai. Dengan kata lain, kekhawatiran akan makanan bernutrisi dapat menjelaskan mengapa perusahaan tidak mengurangi upah meski terdapat surplus tenaga kerja. Nah, yang kedua ada absensi pekerja. Jenis teori efisiensi kedua yaitu absensi pekerja yang menggarisbawahi tautan antara upah dan absensi pekerja. Para pekerja meninggalkan pekerjaan mereka karena berbagai alasan, antara lain menerima pekerjaan di perusahaan lain, pindah ke daerah lain, keluar dari angkatan kerja, dan sebagainya. Semakin tinggi upah yang diberikan oleh perusahaan, semakin kecil kemungkinan para pekerjanya untuk memilih keluar. Karenanya, sebuah perusahaan dapat mengurangi absensi pekerja dengan membayar upah lebih tinggi. Nah, untuk yang ketiga adalah kualitas pekerja. Jenis teori upah efisiensi ketiga menggarisbawahi tautan antara upah dan kualitas pekerja. Saat merekrut tenaga kerja baru, sebuah perusahaan tidak bisa secara tepat mengukur kualitas dari para pekerja. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan dapat menarik kelompok pelamar yang lebih berkualitas. Dengan demikian, pengaruh upah terhadap kualitas pekerja ini cukup kuat. Mungkin lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk membayar upah melebihi level yang menyeimbangi penawaran serta permintaan. Yang terakhir adalah usaha pekerja. Jenis teori upah efisiensi keempat menggarisbawahi tautan antara upah serta usaha pekerja. Pada sebagian besar pekerja memiliki keleluasaan tertentu tentang seberapa keras mereka bekerja. Akibatnya, perusahaan-perusahaan mengawasi usaha pekerja mereka, dan para pekerja yang diketahui melakukan kelalaian tanggung jawab mereka akan dipecat. Namun tidak semua pekerja yang lalai segera ditangani karena mengawasi pekerja memakan banyak biaya sehingga tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Perusahaan dalam beberapa keadaan selalu mencari cara untuk mencegah pekerja yang lalai. Satu solusi adalah dengan membayar upah di atas tingkat keseimbangan atau memberikan upah yang tinggi. Upah tinggi ini akan membuat pekerja lebih bersemangat dan menjaga pekerjaan mereka, sehingga memberikan pekerja insentif atau motivasi untuk meningkatkan usaha terbaik mereka.